Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih belajar sejarah Indonesia walaupun dalam kegiatan daring online. Silakan anak-anak disimak kaitan dengan teori masuk dan berkembangnya ajaran Hindu-Buddha di Indonesia. Kita telah mengetahui bahwa di Indonesia banyak sekali kepercayaan dan agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya Hindu atau Buddha sampai dengan agama yang kita anut, agama Islam. Perlu anak-anak ketahui bahwa awal mula adanya agama di Indonesia itu diawali dari agama Hindu yang sebelumnya kepercayaan. Dengan masuknya agama Hindu, masyarakat mulai mengenal ada Tuhan, dan juga agama Hindu, agama Kristen sampai dengan agama Islam, semuanya mengenalkan adanya Tuhan. Baik, kita bahas teori masuk dan berkembangnya agama Hindu. Sejak permulaan abad pertama Masehi telah terjadi hubungan Indonesia dengan India dalam perdagangan dan pelayaran. Hubungan tersebut menyebabkan Indonesia terbuka bagi pengaruh India. Pada saat itulah masuk pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia. Memang terdapat berbagai hipotesis masuk serta berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Kita langsung saja masuk pada pembahasan teori masuknya agama serta kebudayaan Hindu ke Indonesia. Inti dari ajaran agama Hindu itu ada 3. Yang pertama, agama Hindu lahir dan berkembang di India. Yang kedua, mengenal adanya 3 dewa yang kita sebut dengan Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Yang ketiga, kitab sucinya agama Hindu adalah Weda. Tentu kita mengetahui bahwa di dalam kitab suci Hindu yang namanya Weda itu dikelompokkan menjadi 4, yakni Rigveda, Yajurveda, Samawaweda, dan Atharwaveda. Di dalam ajaran agama Hindu terdapat 4 jalan yang mencapai kesempurnaan hidup lahir batin yang disebut dengan catur marga, yang isinya 1. Bhakti marga, 2. Karma marga, 3. Jana marga, dan 4. Raja yoga marga. Sementara itu masyarakat Hindu juga dikelompokkan menjadi 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Sedangkan inti dari ajaran agama Buddha dikenal di dalam ajarannya terdapat 4 jalan mencapai kesempurnaan yang disebut catur marga. Catur marga ini terdiri atas Bhakti marga, Karma marga, Jana marga, Raja yoga marga. Selanjutnya kita ke agama Buddha. Inti dari ajaran agama Buddha ada 3. Lahir dan tumbuh berkembangnya Hindia yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Pokok ajaran agama Buddha atau ajaran Buddha adalah menghindarkan manusia dari penderitaan atau samsara. Yang kedua, inti ajaran Buddha mencapai 4 kebenaran mulia, yakni Durga, Samudaya, Nirodha, dan Marga.
Yang ketiga, kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Nah, jadi masing-masing agama punya kitab suci dan ajarannya. Yang tadi kan agama Hindu kitabnya Weda, sedangkan Buddha kitabnya Tripitaka. Selanjutnya ada 4 teori masuknya agama serta kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Masuknya kebudayaan atau agama Hindu Buddha di Indonesia itu, yang pertama ada teori Waisa. Teori Waisa menurut N.J. Krom menyatakan bahwa masuknya agama atau kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Para pedagang dari Hindia datang ke Indonesia, menyebar, tidak hanya berdagang tapi juga mengajarkan budaya atau agama Hindu Buddha, sehingga masyarakat Indonesia setelah adanya kepercayaan baru mengenal budaya dan agama Hindu Buddha yang dibawa oleh para pedagang. Yang kedua, teori kesatria. Teori kesatria ini dijelaskan oleh Sesebel, menjelaskan bahwa masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan kesatria, di mana waktu kerajaan atau penguasa daerah atau yang ada di sekitar wilayah Indonesia membutuhkan bantuan sampai ke India, India memberikan utusan bala prajurit atau kasta ksatria, golongan bangsawan dan prajurit yang lainnya datang ke Indonesia, dan dalam memenangkan diberikan hadiah oleh penguasa yang ada di Indonesia atas kemenangan. Ada yang diberikan tanah, ada yang menikah dengan penguasa daerah dan yang lain sebagainya. Di dalam suatu masyarakat tersebut, para ksatria mengajarkan suatu budaya atau agama Hindu Buddha, sehingga berkembanglah tradisi Hindu Buddha dalam kerajaan yang ada di Indonesia itu. Selanjutnya, teori Brahmana. Masuk dan berkembangnya agama Hindu ke Indonesia, juga peran Brahmana sangat penting. Dikemukakan oleh J.V. Van Leur yang menyatakan bahwa agama serta budaya Hindu dan Buddha datang ke Indonesia itu dibawa oleh golongan Brahmana atau golongan pendeta yang memang sengaja diundang oleh penguasa Indonesia, diminta untuk nasihat atau penyematan atau pengesahan untuk menjadi putra mahkota atau menjadi raja. Jadi mengesahkan sebagai raja harus dilakukan oleh para Brahmana, yang mana di India dalam upacara keagamaan itu hanya dilakukan oleh golongan Brahmana, termasuk juga di saat-saat penyematan atau pengesahan atau pelantikan
putra mahkota atau pengganti raja pada saat itu. Dengan peran dari para Brahmana, maka menyebarlah agama Hindu dan Buddha Indonesia. Selanjutnya, teori arus balik. Menurut Bose, yang pertama kali datang ke Indonesia adalah orang-orang India yang memiliki semangat untuk menyebarkan Hindu Buddha. Karena pengaruhnya itu ada di antara tokoh masyarakat yang tertarik untuk mengikuti ajarannya. Pada perkembangannya selanjutnya, banyak orang Indonesia sendiri yang pergi ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu Buddha di India. Sebaliknya di Indonesia, merekalah yang mengajarkan pada masyarakat Indonesia. Jadi datang ke India untuk belajar, kembali lagi dan diajarkan oleh masyarakat Nusantara. Itulah anak-anak yang dimaksud dengan teori masuk dan berkembangnya budaya atau agama Hindu Buddha Indonesia. Nah, ini perlu penelaahan yang sesuai dengan keadaan, karena pengaruh Hindu Buddha ini, walaupun kita sebagai penganut agama Islam sebagai wawasan, dan masih banyak tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kita sekitar kita Hindu Buddhanya. Selanjutnya, perkembangan serta pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Masuknya Hindu Buddha di Indonesia memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat Indonesia. Pengaruh itu meliputi pemerintahan, masyarakat, dan budaya. Ada beberapa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia, dan juga pusat-pusat perkembangan Hindu yang tersebar di wilayah Indonesia, di antaranya Jawa, Bali, dan Kalimantan. Adapun perkembangan Buddha, pusatnya ada di Sumatera. Oleh karena itu, tumbuh serta berkembangnya Hindu Buddha Indonesia dipengaruhi adanya jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Masuknya Hindu dan Buddha memberikan pengaruh yang sangat besar bagi Indonesia. Interaksi antara orang-orang Indonesia dengan orang India yang menganut Hindu maupun Buddha tentu menimbulkan berbagai pengaruh. Pengaruh terdapat dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, maupun budaya. Dalam pengaruh pemerintahan, sistem pemerintahan sebelum Hindu dan Buddha masuk, bangsa Indonesia mengenal sistem primus inter pares. Primus inter pares, di mana kepala suku dipilih yang terbaik, unggul di antara samanya. Dengan datangnya Hindu dan Buddha terjadi perubahan. Pemerintahan menjadi raja, bukan lagi kepala suku. Raja dipilih secara turun-temurun, tidak berdasarkan kemampuan dan keunggulan seseorang. Di sini terjadi pergeseran dari demokratis ke monarki. Sedangkan pengaruh masyarakat, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat pada saat itu dalam tata kehidupan sosial berubah. Hal ini terjadi karena diperkenalkannya sistem kasta, di mana sistem kasta merupakan sistem pengelompokan masyarakat dan berlaku secara turun-temurun. Kasta di Indonesia
diberlakukan untuk menunjukkan status sosial dalam masyarakat. Apakah kalian masih ingat apa itu yang dimaksud dengan kasta? Nah, kasta di sini dibedakan menjadi kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Ada lagi kelas kasta atau lapisan masyarakat yang paling bawah, yaitu namanya kasta Pariya. Selanjutnya, pengaruh yang ketiga, budaya Hindu-Buddha yang terjadi di Indonesia, yaitu terhadap pengaruh di budaya. Masyarakat Indonesia sudah memiliki kebudayaan tinggi, sehingga masuknya budaya asing hanya untuk menambah kekayaan budaya Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai kecakapan, yaitu kecakapan suatu bangsa dalam menerima unsur budaya asing dan mengolahnya sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dalam seni bangunan berupa candi Hindu dan candi-candi Buddha. Oke, itu yang dapat Bapak jelaskan sepintas. Kalian bisa baca-baca di referensi yang lain. Dari Bapak ada tugas mandiri, silakan nanti dikerjakan dan dikumpulkan. Yang pertama, coba kalian nanti sebutkan dan jelaskan inti dan ajaran Hindu dan kitab sucinya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan inti ajaran Buddha dan kitab sucinya. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan apa itu Caturmarga. Yang keempat, apa dampak positif maupun negatif hubungan Indonesia dengan pusat peradaban Hindu dan Buddha. Yang kelima, sebutkan pengaruh Hindu-Buddha dalam membawa perubahan dalam bidang budaya. Itu yang dapat Bapak sampaikan dan silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.